Malam, kembali lagi dengan saya, Patrick Maluko. Malam hari ini saya akan menjelaskan tentang tujuan hidup. Ya, anak-anak muda, orang-orang yang mendengar video ini sangat baik untuk kita pelajari bersama. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup itu merupakan suatu pertanyaan. Apa tujuan hidup kita itu merupakan suatu pertanyaan singkat yang dapat membuat perbedaan dan perubahan di sepanjang perjalanan hidup kita. Karena mengapa, saudara? Coba kita lihat. Saat ini ada begitu banyak orang yang hidup tanpa tujuan, yang akhirnya membuat hidupnya menjadi hidup yang begitu-begitu saja, begitu-begitu saja, begitu-begitu saja, dan akhirnya membuat dia tidak bahagia atau bosan dengan kehidupannya. Dia mulai mencari kesenangan yang negatif, dia mulai pergi ke pesta, menikmati seks dan sebagainya, untuk memberikan kebahagiaan badannya, yang akhirnya membuat dia akhirnya hidupnya banyak kerugian, kecelakaan yang terjadi. Karena tujuannya tidak jelas. Ada orang hidup dengan tujuan, tapi tujuannya tidak jelas, tidak benar seperti yang saya katakan tadi. Dia punya tujuan, tujuannya tidak jelas, hanya untuk kesenangan badan ininya, hanya untuk kepuasan nafsunya sendiri. Ya, dia mencari uang sebanyak-banyaknya untuk dirinya, dan akhirnya itu membuat dia menjadi orang yang mendapat kecelakaan. Dia kaya raya, tapi tiba-tiba saat jatuh miskin, dia stres dan akhirnya bisa bunuh diri. Ya, jadi ada orang yang hidup tanpa tujuan, akibatnya bosan dengan kehidupannya, akhirnya dia mendapat kecelakaan dengan menikmati hal-hal yang tidak berguna. Ada orang yang hidup dengan tujuan hidup, tapi tujuan hidupnya tidak jelas, tidak benar, tidak baik, yaitu mengejar keuangan, harta, jabatan, mengejar popularitas dirinya, akhirnya membuat dia mendapat kecelakaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tujuan hidup Anda? Apakah Anda yang telah lahir semenjak beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini, kehidupan Anda sedang berjalan, apakah Anda tahu kemana hidup Anda berjalan? Dan apakah kita sebagai manusia itu mengetahui tentang mengapa kita berada sampai saat ini? Seumpama seorang mengendarai sebuah mobil. Saat dia keluar dari bagasi, dia sudah berjalan mengendarai mobilnya. Dia tahu kemana dia akan pergi, kan? Karena hanya orang bodoh yang mengendarai sebuah kendaraan, sudah berjalan di tengah jalan, tapi dia bertanya, kemana saya akan pergi? Itu kan sangat memalukan dan sangat bodoh, kan? Ya, berjalan akhirnya dia sendiri yang lelah, dan perjalanan panjangnya buang-buang uang beli bensin segala macam hanya menjadi sia-sia karena dia berjalan dengan kendaraan yang tidak punya tujuan. Dia tidak tahu tujuannya kemana. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sudah lahir, sudah mulai start beberapa tahun yang lalu, sudah berjalan, dan sekarang kita tahu atau tidak kita akan kemana, gitu. Ya, apakah kita hanya akan begini terus, begini terus, menjadi orang yang ya kuliah, mendapatkan gelar sarjana, terus bekerja, melewati hari demi hari seperti itu, dan mati. Tidak ada tujuan yang jelas yang membuat suatu kehidupan kita menjadi terasa lebih bermakna, lebih berarti. Ya, nah, sekarang bagaimana? Hidup harus punya tujuan. Jika hidup hanya untuk mati, mengapa tidak mati saja hari ini? Ya, sekali lagi saya katakan, jika hidup hanya untuk mati, mengapa kita tidak mati saja hari ini? Artinya kalau kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk menuju kepada suatu tempat di dalam kehidupan ini sebagai tujuan hidup kita yang jelas, baik, dan benar. Oke, baiklah. Mengapa penting kita memiliki tujuan hidup yang jelas, baik, dan benar, dan bagaimana tujuan hidup tersebut? Bagaimana tujuan hidup yang baik dan jelas, benar itu? Perlu saya menjelaskan mengapa penting kita memiliki tujuan hidup. Yang pertama, dengan adanya tujuan hidup, membuat kita terasa berarti, bermakna, dan senang, bahagia untuk menjalani kehidupan ini. Dengan memiliki tujuan hidup, kita melakukan sesuatu yang tidak membosankan. Contoh, kita bekerja. Saat kita bekerja, kita tahu produk kita ini atau hal yang hasil dari yang kita kerjakan ini akan menjadi apa, begitu.
Dan ketika kita melakukan, kita tahu bahwa ini akan menjadi benda yang berguna dan akan membawa penghasilan kepada saya, dan saya bisa memberi makan keluarga saya, bisa menghidupkan keluarga saya. Itu tujuannya saya bekerja. Dan dengan begitu kita semangat untuk bekerja. Ya, kalau kita bekerja tidak tahu untuk apa, ngapain gitu kan? Kita akan bosan sendiri. Jadi dengan adanya tujuan hidup, kita membuat hidup kita menjadi lebih terasa berarti dan senang untuk menjalaninya. Yang kedua, mengapa penting memikirkan tujuan hidup? Karena dengan adanya tujuan hidup, kita akan terdorong di dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang berkembang. Bukan begitu-begitu saja. Dengan tujuan hidup, ketika kita selalu mengejar tujuan itu, sadar atau tidak, kita sementara membawa hidup kita dalam perkembangan. Ya, yang berikut mengapa penting kita memiliki tujuan hidup. Karena dengan adanya tujuan hidup, kita tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sebelum kita sampai pada tujuan, kita akan terus berjuang untuk mengejar tujuan itu. Dan hidup kita akan lebih optimis. Akan ada banyak hal yang akan mendorong kita untuk mengejar hal-hal yang luar biasa di dalam tujuan kita. Dan kita akan menjadi orang yang selalu optimis. Itulah tadi bagaimana atau mengapa tujuan hidup itu penting. Yang berikut bagaimana tujuan hidup itu yang jelas, yang baik dan benar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada kategori-kategori besar dalam menjawab tadi, yaitu bagaimana tujuan hidup yang jelas, baik dan benar. Yang pertama kategorinya adalah tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalamnya kita hidup contoh sebagai seorang kita pekerjaan kita sebagai seorang sopir mikro contoh. Memang pekerjaan kecil biasa-biasa, tapi ketika kita memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan, kita sementara membawa kendaraan kita mikrolet, kita akan di dalam mikro kita akan selalu mengatakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang sedang naik dalam mikrolet kita. Dan Tuhan dimuliakan dalam diri kita. Itu tujuan hidup. Kita lakukan setiap hari itu. Dan akan kita merasakan bahwa hidup kita berarti di mana Tuhan. Dan tidak menjadi sia-sia. Itu tujuan hidup yang jelas. Itu kategori yang pertama. Ya, pekerjaan apa sajalah. Kantor bank dan sebagainya macam. Ketika kita membawa kemuliaan Tuhan di sana, maka hidup kita akan terasa berarti. Karena kita membawa kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah tujuan hidup yang bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kita bekerja apapun itu, sebagai tukang becak, atau mungkin sebagai seorang tukang ojek, tapi ketika kita punya tujuan untuk menjadi bermanfaat bagi banyak orang, pekerjaan kita bisa bermanfaat dengan cara ketika ada penumpang di motor kita, saat kita melaksanakan pekerjaan kita sebagai tukang ojek, manfaatnya adalah kita dapat mengajari mereka untuk bagaimana mengendarai motor dengan baik dan sopan. Itu membawa manfaat. Kita punya tujuan dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Tujuan-tujuan yang harus kita selalu kejar setiap hari. Dan berhenti sampai hidup ini betul-betul membawa kita kepada hidup yang bermakna, terasa berarti bagi banyak orang. Yang ketiga, tujuan hidup yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ketika kita ingin menjadi pejabat, kita ingin bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kita ingin berguna, dan hal-hal yang kita lakukan dalam pekerjaan kita sebagai pejabat, sebagai apapun itu, atau mungkin sebagai lurah, RT, sebagai pelayan-pelayan masyarakat, sebagai pelayan-pelayan di institusi-institusi agama, kita dapat memberikan manfaat kepada mereka. Ya, dengan cara kita hidup melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya ingin selalu melakukan yang terbaik. Itu tujuan hidup saya, yaitu melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Maka dengan begitu, hidup kita akan menjadi bermanfaat dan kita tidak akan pernah merasa bosan dengan kehidupan ini. Karena hari demi hari kita mengejar tujuan yang mulia. Jadi teman-teman, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, milikilah tujuan hidup. Temukan tujuan hidup Anda. Tentukan tujuan hidup Anda dan nikmatilah hidup Anda dan sekarang. God bless you.